Berikutnya kita akan membahas mengenai laporan, ya, laporan hasil PKL di tempat PKL peserta masing-masing. Nah, ini ada kemiripan dengan format kita yang sebelum-sebelumnya. Silakan dicermati. Nah, ini penyusunannya, nama, NISN, dan program keahliannya. Dan untuk lembar pengesahan itu ada dua macam nantinya ya. Yang pertama adalah lembar pengesahan dari pihak sekolah. Silakan dibaca dengan teliti. Jadi pengesahan ini akan didapatkan setelah uji presentasinya selesai. Dalam artian setelah hasil pelaporan mereka dinyatakan layak. Berikutnya lembar pengesahan pihak industri. Harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan pembimbingnya. Contohnya misalnya ini pimpinan perusahaan, kemudian pembimbing perusahaannya dari PT yang sama, dan harus diberikan stempel. Stempelnya boleh di sini atau boleh di tengah karena keduanya berasal dari lembaga yang sama ya. Namun jika ada pembimbing tapi sekaligus sebagai pimpinan, kami rasa tidak masalah kalau seandainya cuma cukup satu saja nama di sini, misalnya pimpinan dan pembimbing perusahaan, boleh ya. Pimpinan dan pembimbing perusahaan, karena satu orang yang sama dengan dua peran, tidak apa, cukup satu saja. Ya, cukup satu saja, yang penting harus ada stempel atau cap dari perusahaannya, seperti itu. Untuk bab 1 itu silakan dilihat seperti ini, ada latar belakang. Sengaja kami buat merah seperti ini supaya setiap peserta itu dapat mengolah kalimatnya masing-masing ya. Boleh dari sumber yang lain, tapi harus tetap memiliki pedoman yang sama, yaitu bagaimana latar belakang PKL itu ada, ditetapkan ya di setiap sekolah dengan pedoman yang ada ya. Seperti ini. Berikutnya ada bagian subbab yang kedua seperti ini. Subbab yang ketiga ya. Kemudian subbab yang keempat, landasan hukum PKL, cukup banyak di sini. Kita masuk ke bab 2, pelaksanaan PKL. Latar belakang industrinya, kemudian visi misi, kegiatan utamanya seperti apa, silakan dijabarkan di sini. Dan kemudian nilai-nilai utama. Jadi setiap peserta tolong teliti bagaimana menyusun bagian bab 2 ini ya. Katakanlah kalau emang tidak ada tak apa-apa. Jadi contohnya kalau kita tak ada ya sudah, kita mungkin hapus seperti itu. Nah, otomatis akan ada penyesuaian di poin ini. Mungkin yang 24-nya menjadi struktur atau bagaimana ya. Kami ada tips kalau untuk membuat tabel seperti ini, alangkah baiknya dibuat di Excel ya, di Excel dulu seperti ini contohnya. Nah, bisa bebas kopi misalnya seperti ini. Tempelkan atau kita pastekan di sini langsung. Ini hasilnya kami rasa jauh lebih baik. Silakan dipilih saja metode mana yang lebih baik bagi peserta masing-masing ya. Nah, di bab ketiga adalah penutup. Untuk bagian lampiran, berikutnya kita masuk ke bagian dokumentasi atau portofolio kegiatan PKL. Berikutnya adalah jurnal kegiatan harian PKL dan harus ditandatangani oleh pembimbing perusahaan. Berikutnya adalah absensi kehadiran peserta selama masa PKL. Kami menyarankan dibuat tabel yang seperti ini supaya lebih praktis. Satu tabel itu memuat bulan, kemudian hari 1 sampai dengan tanggal 31, kemudian ada bulan, ada Juni, Juli, Agustus, September, dan November. Baiklah, untuk informasi penyusunan laporan hasil PKL kami selesaikan sampai di sini, dan terima kasih.
적 있어. 애써 가봤지 우리가 배우는 곳. 당신이 즐거운지 지금 우리는 느껴. 스모가 또한 번 카피 밝은 미래가 기다리고 있어요.